Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyampaikan seruan penting terkait aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Hotel Aimas 16 Juni 2025, Julian menegaskan seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat sebaiknya dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh dari konteks analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kita tidak bisa mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan lingkungan. Sebaiknya semua perusahaan tambang di Raja Ampat dihentikan sementara dulu untuk dievaluasi secara menyeluruh dari konteks AMDAL, ujar Julian Kelly Kambu usai memberikan materi talkshow lingkungan dan pelantikan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Papua Barat Daya. Julian menambahkan, evaluasi mendalam terhadap dokumen AMDAL setiap perusahaan tambang akan menjadi dasar untuk memastikan bahwa operasional tambang tidak merusak ekosistem yang rapuh di kawasan tersebut. Ia menilai beberapa perusahaan terindikasi belum memenuhi seluruh persyaratan lingkungan secara maksimal. Menurutnya, evaluasi ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk memastikan semua aktivitas industri termasuk pertambangan benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan. Pernyataan ini diharapkan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan pemerhati konservasi yang selama ini menyuarakan kekhawatiran atas dampak pertambangan terhadap hutan, hujan tropis, dan perairan Raja Ampat yang menjadi warisan dunia. Kami melihat Bapak Menteri SDM hari-hari ini ada satu berita di salah satu media bahwa GAT itu tidak dicabut karena punya AMDAL. Hal ini akan dipertanyakan oleh dari KWI. KWI juga punya AMDAL. Sebaiknya semua ini dievaluasi secara menyeluruh. Kalau dari konteks AMDAL, apabila ada kegiatan yang menimbulkan terjadinya pencemaran, maka di sana ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, teguran administrasi, paksaan pemerintah menghentikan, kemudian mencabut izin, membekukan izin, dan proses perdata administrasi atau pidana itu dilakukan. Ini mekanisme di dalam Undang-Undang 32 2029 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan hidup. Nah, itu. Nah, sekarang yang dikatakan tercemar itu apa? Apakah kualitas air lautnya itu tercemar? Apakah ada karang yang rusak? Kualitas udaranya tercemar? Nah, ini bisa diukur dengan indikator pencemaran. Nah, dari Gatmiker dan KWI itu sudah membuat laporan 6 bulan. Setiap pemegang persetujuan lingkungan itu wajib melaporkan rencana kelola lingkungannya yang disebut dengan rencana pengelolaan lingkungan RPL dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, ini harus dilaporkan setiap 6 bulan. Apa saja yang mereka lakukan? Apakah yang mereka sepakati dalam surat persetujuan lingkungan yang kemudian terbitnya AMDAL itu dilaksanakan, ataukah yang disepakati lain, yang ditulis lain, yang dilaksanakan lain? Nah, ini kami sedang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga ini dibedah ulang. Dokumen ini dievaluasi untuk memberikan keputusan kelayakan biar masyarakat ini tahu. Kalau dari konteks AMDAL, proses awal AMDAL itu dimulai dari konsultasi publik. Dan konsultasi publik ini dimulai dari masyarakat. Nah, masyarakat itu ada 3 tipe yang dikaji. Masyarakat yang terkena dampak langsung yang berada di ring 1,
masyarakat yang berada di ring 2, masyarakat yang tidak terkena dampak langsung, tapi mereka berasal dari sana, masyarakat yang berasal dari ring 3, mereka tidak punya kepentingan di situ, tapi kepentingan lingkungan. Semua hal ini sudah dikaji di aspek sosial, dampaknya dan bagaimana bentuk pengelolanya. Kita bisa telusuri di dalam dokumen AMDAL itu. Kualitas air laut bisa ditelusuri. Kualitas udara pada saat exiting dan setelah exiting itu bagaimana? Ada kenaikan berapa persen? Nah ini, sehingga kami juga tidak alergi dengan kritik. Kami berharap kepada teman-teman mitra pembangunan atau LSM pencinta lingkungan, kami semua pencinta lingkungan. Hanya sampai hari ini kami juga belum mendapatkan laporan secara tertulis terkait dengan isu lingkungan, pencemaran dan sebagainya, sehingga kami tidak tahu mau bagaimana. Ini kita semua hanya mengikuti media sosial. Langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam waktu dekat ini akan ditunggu pabrik, terutama dalam bentuk regulasi atau moratorium sementara terhadap izin tambang yang sedang aktif, guna menegaskan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Semi Venjalang, CWM Channel.